Film diawali dengan diperlihatkannya sosok wanita cantik yang tinggal di sebuah biara. Dia bernama Catherine, seorang wanita yang punya masa lalu yang kelam dalam hidupnya. Dia ditinggal tunangannya 1 hari sebelum pesta pernikahannya digelar. Karena sakit hati ditinggal tunangannya, Catherine kemudian memutuskan untuk mengabdikan seluruh hidupnya di biara. Ia akhirnya resmi menjadi seorang biarawati dengan panggilan kristianinya bernama Suster Clodagh. Suster Clodagh mengabdikan hidupnya di sebuah biara tua yang dipimpin oleh seorang mother superior bernama Bunda Saint Dorothy. Di suatu hari, kepala biara mendapat surat dari seorang jenderal bernama Todarai. Jenderal ini menawarkan istananya kepada pihak biara. Todarai adalah seorang jenderal yang menguasai hampir sebagian tanah di wilayah Mopu, yang berlokasi di ketinggian 3000 kaki di atas pegunungan Himalaya. Singkat cerita, pihak biara akhirnya menerima proposal dari Jenderal Todarai untuk menyulap istananya menjadi sebuah biara. Mother Superior Saint Dorothy kemudian memanggil Sister Clodagh, biarawati senior kepercayaannya. Dia nantinya akan dikasih tugas untuk berangkat ke sana sebagai kepala biara di tempat barunya. Untuk memudahkan pekerjaannya, Sister Clodagh akan dibantu oleh para suster yang berpengalaman di bidangnya. Untuk tenaga ahli kesehatan akan dipercayakan kepada Suster Brioni dan Suster Blanche. Sedangkan untuk mengurus taman dan seksi kebersihan akan dipercayakan kepada Suster Philippa. Untuk seksi pendidikan, Bunda Superior mempercayakannya kepada biarawati cantik bernama Suster Hani. Sedangkan untuk biarawati yang terakhir, Sister Clodagh sempat tidak menyetujuinya. Biarawati muda ini bernama Suster Ruth, sosok biarawati cantik, multitalenta, cerdas, dan sangat menonjol di biara. Bagi Suster Clodagh, biarawati muda ini akan membawa masalah buatnya. Bunda Superior sangat memahami apa yang ada dalam pikiran biarawatinya. Dia kemudian mengingatkan, Sister Clodagh lebih baik fokus dengan tugas dan pengabdiannya kepada Tuhan, daripada memikirkan persaingan antara dirinya dengan Suster Ruth yang sama-sama telah dipersiapkan untuk menjadi kepala biara di masa depan. Akhirnya rombongan biarawati ini sampai di Istana Todarai, sebuah istana yang berdiri megah di atas tebing gunung Himalaya. Dengan pemandangan alamnya, istana ini menjadi sebuah mahakarya yang sangat luar biasa indahnya. Setibanya di sana, Sister Clodagh disambut langsung oleh penjaga istana bernama Angu Aya. Dia memberitahu kalau Jenderal Todarai sudah mempersiapkan stok makanan berupa 100 peti berisi sosis yang dikirim langsung dari Inggris. Tujuannya agar para biarawati ini bisa betah tinggal di istana. Di pagi harinya, Suster Clodagh bertemu dengan sosok Mr. Dean, agen kepercayaan Jenderal Todarai yang mengurus istana dan perkebunan teh miliknya. Saat bertemu dengan Suster Clodagh, Mr. Dean terlihat sinis saat tahu istana Mopu akan dijadikan sebuah biara. Dia kemudian memberitahu Suster Clodagh kalau sebelumnya sudah ada komunitas dari Jerman yang ingin menjadikan istana sebagai biara, tapi mereka hanya bisa bertahan 5 bulan saja. Suatu hari, para biarawati ini kedatangan bocah kecil berumur 11 tahun bernama Joseph Anthony. Dia ikut bersama rombongan Jenderal Todarai yang akan berkunjung untuk menyambut kedatangan para biarawati ini. Selain untuk mendaftar sekolah, Joseph Anthony nantinya ditugaskan menjadi penerjemah bahasa di lingkungan biara. Bocah kecil ini pasti berbahasa Inggris. Jenderal Todarai berharap dengan kehadiran Joseph Anthony, para suster bisa berkomunikasi langsung dengan suku lokal di Mopu. Jenderal Todarai kemudian menjelaskan, dia merasa senang jika istananya dirubah menjadi sebuah biara, agar hal-hal mistis dan energi jahat yang selama ini menjadi mitos di istananya akan hilang dengan sendirinya. Dia yakin dengan aura positif yang dibawa para misionaris, istananya bisa bermanfaat untuk suku lokal di sana. Rencananya, Suster Clodagh akan membuka sekolah buat anak-anak suku Mopu yang tinggal di sana. Namun, rencana itu sempat menimbulkan masalah. Saat biarawati muda mereka bernama Suster Ruth meminta agar Suster Clodagh mempercayakan pendidikan anak-anak kepadanya. Suster Clodagh terlihat tidak menanggapi usulan dari biarawati mudanya. Dengan tegas, dia mengatakan kalau bagian pendidikan akan diurus oleh Suster Hani yang lebih senior. Sedangkan Suster Ruth ditugaskan hanya untuk membantu Suster Hani menjadi tenaga pengajar di biara nanti. Mendengar jawaban dari kepala biaranya, Suster Ruth terlihat sangat kecewa. Dari sinilah awal mula terjadinya konflik antara kepala biara dengan biarawati mudanya. Singkat cerita, akhirnya anak-anak suku Mopu mulai berdatangan untuk mendaftar sekolah di biara yang dipimpin oleh Suster Clodagh ini. Awalnya semua biarawati terlihat bahagia saat tahu antusias anak-anak begitu besar untuk ikut belajar di biara mereka. Namun, setelah diberitahu oleh Mr. Dean, ternyata anak-anak ini datang ke sekolah karena dibayar oleh Jenderal Todarai. Suster Clodagh terlihat kecewa. Dia menginginkan anak-anak yang datang ke sekolah tulus karena keinginan orang tuanya, bukan karena disuap oleh jenderalnya. Masalah mulai datang ketika suatu hari Suster di biara melihat sebuah cermin unik di istana. Cermin ini dulunya sering dipakai oleh Sri Marti Devi, adik Jenderal Todarai yang tewas bunuh diri. Sejak melihat cermin ini, keanehan di biara mulai dirasakan oleh para susternya, terutama biarawati cantik bernama Suster Ruth. Besok harinya, Mr. Dean mengunjungi Suster Clodagh di ruangannya. Dia membawa seorang gadis cantik bernama Kanci. Kanci ini adalah anak yatim piatu. Dia berasal dari suku lokal di Mopu. Mr. Dean ingin memasukkan ke komunitas di biara, agar gadis ini bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Tentu saja dengan senang hati Suster Clodagh menyetujuinya. Nantinya gadis ini akan tinggal di kamar Angu Aya. Melihat sosok Mr. Dean yang begitu perhatian kepada anak-anak suku Mopu, tanpa disadari Suster Clodagh mulai mengaguminya. Sikapnya inilah yang menjadi awal dari konflik batin di hatinya, karena menyukai sosok Mr. Dean sangat bertentangan dengan keimanannya.
Merasa ada yang salah dengan perasaannya, suster produk mulai menyiksa tubuhnya, dengan harapan Tuhan Yesus bisa memaafkan perasaannya. Semakin hari situasi semakin rumit, saat perilaku biarawati mudanya bernama Suster Ruth mulai berubah. Dia terlihat mudah emosi, saat hal-hal sepele membebani pikirannya. Semuanya terlepas dari penampakan hantu Sri Marti Depi yang selalu mengganggunya. Sikap temperamennya ini dia lampiaskan kepada anak-anak yang sedang belajar. Melihat sikap Suster Ruth yang mulai mengkhawatirkan, Suster Hani terpaksa melaporkannya ke Suster Produk. Sementara, masalah lain kembali datang, saat Suster Ruth terlihat mulai menyukai sosok Mr. Dean, yang setiap hari membantu memperbaiki fasilitas di sekolahnya. Karena selalu membuat masalah, Suster Produk akhirnya memanggil Suster Ruth ke ruangannya. Dia kemudian memberi sanksi kepada biarawati mudanya ini kalau posisinya sebagai tenaga pengajar di sekolah akan diganti oleh Suster Blanche. Suster Produk beralasan sikap temperamental Suster Ruth akan mempengaruhi psikis anak-anak, dan tentu saja akan membuat citra buruk bagi biara. Mendengar penjelasan kepala biaranya, Suster Ruth terlihat tidak terima. Dia merasa dibedakan oleh kepala biaranya. That's easy for you, isn't it? Oh, you absolutely adore that. That's enough. Dengan nada angkuh, Suster Ruth terlihat mengumpat. Dia menganggap kalau Suster Blanche tidak punya kemampuan untuk mengajar anak-anak di sekolah. Melihat sikap biarawati mudanya, Suster Produk terlihat kaget. Dia tidak menyangka Suster Ruth berani mengumpat dan menyepelekan rekan biarawati senior di depannya. Kejadian itu membuat hubungan keduanya semakin bermasalah. Singkat cerita, musim dingin pun telah tiba. Suster Produk mendapat surat balasan dari bunda superiornya di Darjeeling. Balasan yang menyangkut tentang biarawati muda mereka bernama Suster Ruth. Biara Saintel yang dipimpin oleh Suster Produk sempat mengirim surat ke bunda superiornya tentang rencana biara untuk memulangkan Suster Ruth ke Darjeeling. Dengan alasan biarawati muda ini sering membuat masalah di biara, Suster Produk khawatir keberadaan Suster Ruth akan mengganggu konsentrasinya untuk menjalankan tugas di biaranya. Bunda superiornya di Darjeeling akhirnya memutuskan untuk mengirim Pastor Robert saat hari Natal tiba untuk membantu masalah yang dihadapi Suster Produk di biaranya. And Srimati Devi, sometimes we had to lock her in here. Is that answer? Namun biara kembali mendapat masalah baru. Kali ini datang dari ponakannya Jenderal Todarai yang bernama Dilip Rai. Dia anak dari Sri Marti Depi, adik Jenderal Todarai yang tewas bunuh diri. Rencananya Dilip Rai ini mau bergabung untuk ikut belajar di biara. Dilip Rai akan melanjutkan kuliahnya di Cambridge University. Karena belum pasti berbahasa Inggris, Jenderal Todarai mengirimnya ke biara agar ikut belajar untuk memperdalam bahasa Inggrisnya. Awalnya Suster Produk menolak untuk menerimanya karena aturan biara sudah jelas melarang menerima murid laki-laki. Mendengar jawaban Suster Produk, Dilip Rai terlihat heran. Dia kemudian bertanya, kenapa patung Yesus dibiarkan dipajang di biara? Bukankah Yesus juga berwujud laki-laki seperti dirinya? Karena tidak mau berdebat panjang lebar, Suster Produk meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Dia akan berkonsultasi dulu dengan Mr. Dean agar ada penanggung jawab bagi keamanan di biaranya. Besok harinya, Suster Produk memutuskan untuk mengunjungi rumah Mr. Dean yang berada tak jauh dari biaranya. Namun saat sampai, rumah agen kepercayaan Jenderal Todarai ini terlihat sepi. Namun tiba-tiba, saat biarawati ini melihat ke dalam, jantungnya mendadak berdesir hebat. Tanpa sengaja dia melihat Mr. Dean sedang berhubungan intim dengan wanita dari suku Mopu. Refleks Suster Produk berlari meninggalkan rumah Mr. Dean. Suster Produk terlihat salah tingkah antara mau pergi atau menunggunya. Akhirnya Suster Produk memutuskan untuk kembali menemuinya. Setelah pulang dari rumah Mr. Dean, bayangan hubungan intim yang dia lihat terus mengganggu pikirannya. Dia mulai teringat kembali hubungan romantis dengan mantan tunangannya sebelum memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Konflik batin yang menyiksanya membuat Suster Produk mencoba menggunduli rambutnya agar bayangan hubungan intim itu hilang dalam ingatannya. So long without communion or making confession. Hal yang sangat manusiawi, karena bagaimanapun seorang biarawati juga adalah manusia biasa. Biarpun mencoba mengekang nafsunya, di satu titik hasrat itu akan muncul dengan sendirinya. Singkat cerita, akhirnya Dilip Rai diperbolehkan Suster Produk untuk ikut belajar di biara, dengan jaminan langsung dari Mr. Dean sebagai penanggung jawabnya. Dilip Rai akan bergabung dengan Kanci, gadis yatim piatu yang juga dimasukkan oleh Mr. Dean ke biara. Turunnya hujan salju membawa masalah baru buat biara. Salah satu biarawati kulit hitam bernama Suster Philippa terlihat mulai mengeluh dengan kondisi cuaca di sana. Tanaman yang dikelolanya harus mengalami gagal panen. Dia sempat meminta tambahan modal untuk beralih ke tanaman lain, tapi ditolak halus oleh Suster Produk. Karena biara mereka di Darjeeling sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, permintaan dari Suster Philippa dianggapnya sebagai pemborosan. It is for the glory of God. Sementara di tempat lain, gadis cantik bernama Kanci terlihat mulai curi-curi pandang dengan Dilip Rai, keponakan dari Jenderal Todarai. Bak Gayung bersambut. Keduanya terlihat saling menyukai satu sama lain. Sementara Sister Ruth yang mengajar mereka terlihat semakin membenci kepala biaranya. Sebenarnya Suster Produk sudah berusaha mencairkan suasana agar hubungannya dengan Sister Ruth bisa membaik. Namun karena sudah terlanjur membencinya, apapun pemberian dari Suster Produk, biarawati muda ini pasti akan membuangnya. Bahkan dia tak mau disentuh oleh kepala biaranya.
Konflik ini diperparah dengan rasa cemburunya melihat kedekatan Suster Kodak dengan Mr. Dean, laki-laki yang dikaguminya. Bukan itu saja, pengaruh negatif dari godaan iblis yang menyerupai almarhum Srimarti Devi ikut mempengaruhi perubahan kepribadiannya. Suster Ruth menjelma menjadi pribadi yang pendendam. Dia selalu berpikir negatif tentang apapun yang dilakukan oleh Suster Kodak kepadanya. Sementara di lain sisi Suster Kodak sudah tak bisa lagi membendung hasrat dalam hatinya. Setiap kali bertemu dengan Mr. Dean, bayangan berhubungan intim dengan mantan tunangannya kembali mengotori pikirannya. Seperti biasa, suster cantik ini akan menyiksa tubuhnya dengan harapan bisa membuang hasrat biologis di dalam pikirannya. Cobaan buat Suster Kodak tak cukup sampai di situ. Kali ini dia harus kehilangan salah satu biarawati senior kepercayaannya. Suster Philippa sudah memutuskan untuk kembali ke biara lamanya di Darjeeling. Dia sudah gak kuat dengan kondisi cuaca di Mopu yang membuat kesehatannya terus menurun. Sepekan berlalu, biara Seinfeld sebentar lagi akan merayakan Natal pertamanya. Kanci terlihat sedang membersihkan patung Bunda Maria di depan biara. Namun tiba-tiba, patung yang dia bersihkan kepalanya patah. Suster Ruth yang berjalan di belakangnya langsung memarahinya. Kanci akhirnya dibela oleh Lily Pry. Dari situlah benih-benih cinta tumbuh di hati keduanya. Sementara pikiran Suster Ruth kembali dipengaruhi oleh iblis yang menyerupai Srimarti Devi. Dia kemudian membawa potongan kepala Bunda Maria dengan tujuan untuk membuangnya ke jurang. Namun aksinya diketahui oleh Suster Kodak. Kepala biara ini semakin khawatir dengan kondisi kejiwaan biarawati mudanya. Sementara Kanci yang bersembunyi di balik tembok biara terlihat didatangi oleh Lily Pry. Keduanya sudah tak bisa menutupi perasaannya masing-masing. Hingga akhirnya, kedua sejoli ini saling bercumbu mesra. Hubungan Lily Pry dan Kanci ini menjadi masalah baru buat biara. Akhirnya hari Natal pun telah tiba. Komunitas biara terlihat merayakannya dengan penuh sukacita. Namun tidak dengan Suster Ruth. Hadiah Natal pemberian kepala biara tak bisa merubah sikapnya. Dia tetap menjaga jarak dari kepala biaranya. Setelah perayaan Natal selesai, Lily Pry mengajak Kanci ke tempat yang sepi. Di sanalah kedua sejoli ini melakukan hubungan intim. Udara tipis dan suasana dingin di Malaya membuat keduanya lupa dengan status mereka sebagai pelajar di biara. Sementara di tempat lain, Suster Ruth tersengaja bertemu dengan Mr. Dean, laki-laki tampan yang dikaguminya. Suster Ruth sempat memancingnya dengan sengaja mendekatkan wajahnya. Dia berharap Mr. Dean tergoda untuk mencium bibirnya. Tapi harapannya meleset, karena sikap Mr. Dean terlihat biasa saja. Dia justru pergi meninggalkannya. Sepekan berlalu, akhirnya Pastor Robert memutuskan untuk berkunjung ke biara. Namun di perjalanan rombongannya mengalami gangguan. Pastor Robert kemudian menyuruh Suster Adela yang mendampinginya untuk menempuh perjalanan kaki dan memberitahu Suster Kodak kalau dia terjebak di perjalanan. Saat sampai di biara, Suster Adela langsung mengabarkan kondisi pastornya. Sementara Suster Ruth yang berdiri di belakang Suster Kodak terlihat menawarkan diri untuk menjemput Pastor Robert yang sedang terjebak di jalan. Tanpa ada rasa curiga, Suster Kodak kemudian mengiyakan. Setelah dijemput langsung oleh Suster Ruth, akhirnya pastor pembimbing mereka tiba di biara. Namun saat Suster Kodak meminta Pastor Robert untuk memulangkan Suster Ruth, pastor ini justru menolaknya. Dia kemudian menyampaikan kalau Suster Ruth telah memberitahu semua kejadian di biara kepadanya. Pastor Robert kemudian menasihati Suster Kodak. Dia memberi saran agar Suster Kodak lebih bijaksana, agar kebaikannya bisa menjadi contoh buat rekan biarawatinya. Bahkan Pastor Robert sudah tahu tentang keakraban kepala biara dengan laki-laki bernama Mr. Dean, setelah mendapat pengaduan langsung dari Suster Ruth. Suster Kodak terlihat hanya bisa mengelus dada. Dia tak menyangka kalau Suster Ruth berani mengadukan masalah itu ke pastor pembimbingnya. Sementara, hubungan Lily Pry dan Kanci akhirnya diketahui oleh biara. Setelah tersengaja, Angu Ayah membogoki keduanya tengah berhubungan intim di kamarnya. Karena telah mencemari nama baik biara, Suster Kodak langsung melaporkan kasus ini ke Jenderal Todarai. Atas kejadian yang memalukan biara ini, Suster Kodak akhirnya memutuskan untuk memberhentikan Lily Pry dari sekolahnya. Dan selang 2 hari kemudian, pamannya Jenderal Todarai datang membawa kembali Lily Pry ke biara. Jenderal Todarai menganggap gadis bernama Kanci telah menodai kasta keluarganya. Dia kemudian menyuruh ponakannya Lily Pry untuk menghukum gadis yang dicintainya dengan cara dicambuk memakai batang rotan. Pihak biara pun tak bisa berbuat apa-apa, karena jika melawannya, Jenderal Todarai tak segan-segan mengusir Kanci dari biara. Hari-hari terus berlalu, hubungan Suster Ruth dengan kepala biaranya semakin bermasalah. Api cemburu telah merubah sikap Suster Ruth dari seorang biarawati yang cerdas dan taat menjadi seorang biarawati yang jahat. Diperparah dengan bisikan-bisikan iblis yang menyerupai sosok Srimarti Devi, yang terus mengganggu dan mempengaruhi kejiwaan suster cantik ini. Hingga akhirnya, suatu hari iblis berhasil melucuti keimanannya. Di suatu malam, Suster Ruth dituntun oleh iblis untuk masuk ke kamar bekas Srimurti Devi. Dia digoda untuk mengambil busana yang biasa dipakai oleh adik Jenderal Todarai ini. Pengaruh iblis telah menguasai jiwanya.
Satu persatu Suster Ruth mulai menanggalkan pakaian kebiarawatiannya. Dia berniat untuk mendatangi rumah Mr. Dean, laki-laki yang dicintainya. Suster Ruth berharap dengan pakaian seksi yang dikenakannya, dia bisa menaklukkan Mr. Dean di atas ranjangnya. Dengan begitu, dia akan merasa puas bisa mengalahkan Suster Kodak yang dianggap sebagai saingan utamanya. Sementara di biara, Suster Kodak seperti biasa menjalankan rutinitasnya untuk memeriksa setiap kamar biarawatinya. Namun, saat melewati kamar Suster Ruth, dia terlihat kaget setelah tahu Suster Ruth tidak ada di kamarnya. Suster Kodak akhirnya mengajak rekan biarawati yang lain untuk mencarinya. Sementara di tempat lain, Suster Ruth terlihat sedang menunggu Mr. Dean di dalam rumahnya. Saat laki-laki itu datang, Suster Ruth langsung menyantanya. Jelas saja, Mr. Dean terlihat kaget melihat Suster Ruth sudah ada di dalam rumahnya. Mr. Dean terlihat bingung, apalagi Suster Ruth memakai pakaian yang terbuka. Belum sempat bertanya, tiba-tiba Suster Ruth terlihat mencoba memeluknya. Namun Mr. Dean berusaha menolaknya. Nafsu telah menghilangkan akal sehatnya. Suster Ruth terus memaksa Mr. Dean untuk berhubungan intim dengannya. Namun dengan sekuat tenaga Mr. Dean mencoba menyadarkannya. Suster Ruth akhirnya hanya bisa menangis saat tahu Mr. Dean ternyata tidak mencintainya. Karena sudah larut malam, Mr. Dean menyuruh Suster Ruth untuk beristirahat di rumahnya. Rencananya besok pagi dia akan mengantarkan Suster Ruth kembali ke biaranya. Pagi harinya Mr. Dean mencoba membangunkan Suster Ruth di dalam rumahnya. Namun dia terlihat kaget saat tahu kalau Suster Ruth sudah tidak ada di kamarnya. Khawatir dengan keselamatannya, dia bergegas mencarinya ke biara. Dan ternyata Suster Ruth sudah duluan datang ke biara. Kebenciannya kepada Suster Kodak membuat biarawati muda ini berniat untuk membunuh kepala biaranya. Melihat Suster Kodak sedang membunyikan lonceng, Suster Ruth bergegas menghampirinya. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh wanita yang dibencinya. Melihat Suster Kodak sedang lengah, Suster Ruth kemudian mendorongnya. Namun Suster Kodak berhasil meraih tali untuk menyelamatkan diri agar tidak terjatuh ke bawah jurang. Suster Ruth terus berusaha untuk menariknya kembali agar Suster Kodak terjatuh ke dalam jurang. Namun usahanya sia-sia. Suster Kodak berhasil menjauh darinya. Karena putus asa tidak bisa membunuhnya, biarawati muda ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia lebih memilih mati daripada harus menerima kenyataan harus kalah dalam persaingan. Cerita pun akhirnya selesai.